Kisah akan berfokus kepada pemuda tampan yang bernama Kayden yang sedang bermain American football yang masih saja sempat-sempat membayangkan masa kejayaannya seperti juara turnamen sepak bola, memiliki pacar tercantik di sekolah, dan segala prestasi yang biasa didapatkan para siswa pada umumnya. Like how much of an idiot do you have to be? Salah satu musuhnya, kita panggil saja Joko, bermain kasar sehingga membuat Kayden mengalami cedera di congornya. Yang ketika Joko mempermalukan Kayden di depan pacarnya, tiba-tiba Kayden mampu melompat dengan jarak yang tidak normal padahal bukan atlet lompat jauh. Tak hanya itu, Kayden kemudian menghajar Joko yang memakai helm tapi tidak SNI sehingga helmnya pun pecah akibat kerasnya pukulan Kayden ini. Akibat kejadian barusan, Kayden dipanggil kepala sekolah. Faktanya, Kayden awalnya adalah siswa yang memiliki IPK tinggi yang setelah beberapa bulan terakhir nilainya mengalami turun akibat sering bolos, lupa mengerjakan PR, pusing tiap malam, dan sering melakukan kenakalan anak muda pada umumnya. 3.4 missed life is created by the past you choose as a kid. Singkat cerita, ketika malam, sang kekasih yang bernama Lisa pun mencoba menghibur Kayden yang sedang galau. Dirasa kata-kata mutiara tak cukup untuk menghiburnya, akhirnya Lisa mencoba menghibur dengan yang lebih ekstrim lagi, yaitu memberikan kue apa miliknya yang ukurannya bukan termasuk kategori tobrut untuk direview, dan membiarkan alas purwo miliknya untuk dijamah. Tetapi Don't stop. dan jantung yang berdebar dan adrenalin yang meningkat membuat Kayden tiba-tiba saja berubah menjadi manusia serigala atau Wolfman, sehingga membuat Lisa kabur dan Kayden mencoba mengejar Lisa sampai Kayden kembali ke rumahnya. Setelah tubuh Kayden kembali normal dan sadar dari pingsannya, Kayden mendapati rumahnya sudah berantakan seperti terjadi sesuatu yang mengerikan, sehingga membuat Kayden memanggil orang tuanya. Dan akibat berubah menjadi GGS membuat Kayden tidak terkontrol sehingga Kayden tidak menyadari bahwa dia telah mengekil orang tuanya sendiri. Dan tak lama setelahnya, Lisa datang bersama polisi setempat untuk mengamankan Kayden, tetapi Kayden pun segera kabur. Kasus yang menimpa Kayden pun menjadi FYP di beberapa platform media, sehingga membuat Kayden harus nomaden atau berpindah-pindah ke tempat lain untuk kabur dari kejaran polisi. Yang menarik adalah Kayden berubah menjadi serigala bukan karena bulan purnama seperti Aliando dan jajaran GGS yang lain, melainkan disebabkan oleh adrenalin yang meningkat, sehingga tak heran jika Kayden berubah menjadi serigala karena marah, takut, bahkan merasa sange sekalipun. Singkat cerita, terlihat Kayden sedang ngopi di kafe. Tak sengaja Kayden mendapati kabar di TV yang cukup mencengangkan. Faktanya, Kayden al-aslu adalah anak hasil dari adopsi, dan orang tua Kayden yang mati tadi bukan orang tua kandungnya sendiri. Ketika keluar dari kafe, Kayden mendapati wanita yang sedang dilecehkan oleh dua pria yang memang dari lahir Kayden dibesarkan oleh manusia tulen sehingga mempunyai hati yang baik. Dia pun mencoba menolong wanita ini, cuma menolong loh ya. Tapi akibat perubahannya menjadi serigala yang tak bisa dikendalikan pun, akhirnya Kayden mengekil kedua pria ini dan mengambil motor Harley-nya. Kemudian Kayden pergi ke bar untuk menenangkan diri. Terdapat bapak paruh baya yang mengajaknya mengobrol. Dia bernama Joe yang mohon maaf matanya picak sebelah dan kakinya pincang. Yang ternyata Joe adalah sosok manusia serigala juga, sehingga membuat Kayden bertanya bagaimana cara menghentikan agar tidak menjadi Wolfman lagi. Tell me how to stop it. Alih-alih memberikan saran, Joe malah menertawakan Kayden karena mau biji mana lagi. Takdir sudah berkehendak telat untuk mencegah dan tidak ada solusi untuk mengobati. Lantas Kayden bertanya kepada Joe di mana sih gerombolan manusia serigala berada. Joe menolak untuk menunjukkan tempatnya, tetapi karena Kayden mendesak dan tidak akan membocorkan bahwa Joe yang telah memberitahu kepada siapapun, akhirnya Joe menunjukkan tempat yang bernama Lapin Ridge dan Kayden pun segera berangkat.
Singkat cerita, setelah tiba di Lapin Ridge, dia bernama Gail, pemilik bar ini yang sangat suka sekali minum miras. Setelah memesan bir, Kayden bertanya apakah di kota ini ada lowongan pekerjaan, tetapi Gail tidak tahu menahu. Dan karena Kayden adalah orang asing sehingga membuat pandangan tertuju kepadanya. Oh, hey, you know if there's any work around here? Dia bernama Connor, tapi di film ini dia tidak menjadi Aquaman dan Connor menyuruh gadis di sampingnya untuk menggoda Kayden, tetapi Kayden tidak tertarik dengan knalpot milik wanita ini. Fag. Dia bernama Angelina, kita panggil saja Angel, kakak dari Gil, yang ketika Angel bertanya nama Kayden, Kayden pun mengaku bahwa namanya adalah Daniels. Wow, nama yang asing sekali. Daniel. Dan ketika Kayden bertanya nama Angel, seketika Angel pergi setelah melihat Connor. Tiba-tiba ada seorang pemuda lokal yang menghampiri Kayden. Dia bernama Dick yang mengaku bahwa wanita barusan adalah pacarnya dan Kayden telah melecehkannya. Dan karena Kayden adalah orang asing sehingga warga lokal mencoba mengintimidasinya dan Kayden pun pergi keluar agar tidak terjadi keributan. I'm leaving. All right? Tetapi Kayden tak semerta-merta pergi, melainkan bersembunyi, dan ketika dirasa Dick sudah sendirian, Kayden pun segera pergi menghampirinya lagi untuk menggali informasi terkait manusia serigala yang ada di kota ini. Wow. Dick yang awalnya sok gagah di saat banyak temannya, tetapi waktu buy one nyalinya ciut dan berlari terbirit-birit ketika melihat Kayden berubah menjadi manusia serigala. Wow. Dia bernama John yang juga menyaksikan Kayden diintimidasi di bar. Karena Kayden waktu di bar bertanya pekerjaan, akhirnya John menawarinya kerja serta memperbolehkan Kayden menginap di rumahnya. Singkat cerita, keesokannya Kayden dikenalkan kepada istrinya John yang bernama Clara. Ini parasnya, dan Kayden mulai bekerja sebagai petani dan pengembala kambing. Good people. No idea. Guess they knew a predator when they smelled. Ketika Kayden sedang sibuk bekerja, tiba-tiba Connor datang menemui Kayden untuk menanyakan alasan kenapa Dick kok sampai ketakutan dan berlari terbirit-birit. Padahal secara postur tubuh Dick jauh lebih besar dari Kayden. Tetapi John menyela pembicaraan dan membela Kayden bahwa Kayden adalah keponakannya, dan Connor pun segera pergi. Singkat cerita, ketika malam Kayden, Clara, dan John berkumpul di ruang keluarga untuk menonton TV. Dan karena siaran TV memberitakan kasus yang menimpa Kayden, dengan cepat Kayden mematikan TV. Tetapi John dan Clara sudah tahu tentang kasus yang dialami Kayden, dan Kayden pun berpamitan untuk pergi ke bar. I can see why that would require. Thought I'd let you know. Setibanya di bar, dia bernama Carter, adik dari Joe yang memberitahu Kayden tentang kota ini. Dengan terlihat ketakutan, Carter meminta Kayden untuk segera meninggalkan kota ini karena Carter takut jikalau Connor mengetahui asal-usul Kayden bisa mengakibatkan Connor membunuh siapa saja orang yang ada di sini. Dan ternyata Connor sedang menguping pembicaraan mereka sehingga membuat Carter ketar-ketir dibuatnya. Masih dengan Kayden yang sudah masuk di bar dan mendapati Gail yang diam-diam meminum Homer di barnya. Sekedar informasi bahwa Gail ini sangat suka sekali dengan Homer atau alkohol, sehingga Angel memarahi Gail karena terlalu banyak minum. Kayden dan Angel mengobrol yang inti dari obrolannya adalah mereka berdua sama-sama yatim piatu, dan karena mereka berdua sama-sama yatim, mereka pun merayakan keyatim piatuan mereka dengan minum Homer, dan karena hal ini kedekatan mereka mulai terjalin. Berpindah ke Connor beserta jajaran GGS yang lain, Connor menginterogasi Carter karena dirasa ada sesuatu yang disembunyikan tentang Kayden. Karena Carter tidak mengaku, akhirnya Connor memburu Carter untuk dijadikan mukbang malam ini. Who is this fucking kid, huh?
Kembali kepada Kayden yang sedang dalam perjalanan pulang, Kayden mendengar suara gaduh di dalam hutan, kemudian berhenti untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Oh my god. Sorry. Dan ya, sudah ada Angel di dalam hutan, kemudian mengajak Kayden untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan benar saja, Carter sudah habis di mukbang Connor dan anak buahnya, dan karena takut ketahuan, akhirnya Kayden dan Angel pun segera pulang. Setibanya di rumah, John dan Clara sedang melihat siaran ulang berita di TV tentang kasus yang dialami Kayden, dan dari sini terungkap bahwa ibunya Kayden bernama Lucinda. Ini fotonya, dan Kayden sebenarnya adalah keponakannya John, yakni Lucinda adalah adik dari John. Angel and her sister. Awal mula kota ini adalah kota yang aman dan damai, yang kemudian segerombolan manusia serigala datang dari timur ke kota ini, yaitu John, Lucinda, orang tua Angel dan yang lainnya, dan berkembang biak dengan manusia tulen seperti John dan Clara. Clara ini manusia loh ya, sedangkan John ini manusia serigala. Connor sendiri bukan termasuk dari gerombolan John dan kawan-kawan. Setibanya di kota ini, Connor yang jatuh cinta pada Lucinda pun membawanya kabur, dan akhirnya Lucinda mengandung Kayden, dan akibatnya ayah Lucinda marah karena Lucinda hamil di luar nikah pun mencoba membunuhnya, sehingga John menyembunyikan Lucinda dari ayahnya dan Connor di ruang bawah tanah sampai Kayden lahir. Kemudian John menyuruh Lucinda untuk memberikan Kayden ke orang lain untuk diadopsi agar Connor dan ayah Lucinda tidak mengetahui keberadaan Kayden, dan setelah itu Lucinda pun melakukan bunuh diri. Is my father? Manusia bisa menjadi manusia serigala dengan dua cara. Yang pertama, keturunan asli manusia serigala seperti Kayden dan Angel. Yang kedua, terinfeksi akibat digigit oleh manusia serigala tulen. Dan karena kematian Lucinda sampai terdengar ke telinga Connor, sehingga membuat Connor benar-benar murka, akhirnya membantai sebagian warga dan polisi di sini dan menginfeksi sebagian warga untuk dijadikan kacungnya, karena Wolfman tulen atau manusia serigala tulen lebih kuat dari manusia serigala mutasi. Dan karena itulah Dick ketar-ketir dan terbirit-birit ketika berhadapan dengan Kayden tadi. He formed a savage pack. So, Setelah Connor menjadi penguasa, tidak ada yang mampu melawannya. Connor membuat sebuah perjanjian dengan warga lokal agar tidak membantai lagi dengan memberikan Angel untuk menjadi wadah keturunannya. and he's thinking about his life. Kayden yang mulai tumbuh perasaan kepada Angel pun tak rela dengan perjanjian itu, sehingga mencoba merayu Angel untuk mencarikan solusi terbaik. Is it what you want? What I want? Karena terbawa suasana, mereka pun bermain kejar-kejaran sampai masuk ke dalam gudang. Kayden menolak untuk melakukan pengecritan karena trauma oleh mantannya. Tetapi Angel meyakinkan Kayden untuk mencoba terlebih dahulu. Coba aja dulu, siapa tahu enak. Kiu kiu. Setelah mereka melakukan pengecritan dengan cara yang ekstrim tapi tidak sampai BDSM, John tiba-tiba datang, dan karena baju Angel sudah amburadul, akhirnya John meminjamkan baju Clara untuk dipakaikan kepada Angel. Singkat cerita, malam pun tiba. Informasi jati diri Kayden pun sudah menyebar luas ke para manusia serigala kota ini, sehingga mereka bermusyawarah dan tetap menyerahkan Angel kepada Connor. Tetapi Kayden menolak dan akan menghadapi Connor serta anak buahnya sendirian. John dan Angel pun melarang Kayden untuk pergi, tetapi demi cintaku padamu, jangankan menghadapi serigala, memberantas judi online pun pasti akan kulakukan. Loh, Gonna kill us for trying to hide him. Maybe they won't. Maybe I can take him with me. berpindah kepada Connor dan antek-anteknya yang berniat untuk menangkap Kayden, tapi semua itu tak perlu karena Kayden sendiri yang datang dan memberitahu fakta yang sebenarnya bahwa dia adalah putranya. Or I could just come to you. You really don't know shit, do you? I know about Lucinda. What? Alih-alih senang karena bertemu anaknya, Connor malah akan membunuh Kayden karena Kayden tetap akan mempertahankan Angel, dan perkelahian pun tak bisa terhindarkan. Perkelahian. Same chance I give everyone. Run. Force you to stop.
Karena cuma bermodalkan nyali saja, Kayden tak mampu menandingi Connor dan para bawahannya sehingga dia melarikan diri dan berujung di tepi jurang. Tak ada pilihan lain, akhirnya Kayden terjun payung demi menghindari Connor dan anak buahnya, tapi tidak sampai mati. Get up, you little fucker. Kayden dibangunkan oleh Joe yang tiba-tiba datang untuk memberikan semangat dan jangan mudah menyerah sehingga Kayden bisa bertemu Angel dan dibawa pulang. Keesokannya Kayden berbaring di tempat tidur dengan cedera yang cukup fatal dan Kayden bingung harus pergi ke rumah sakit atau ke dokter hewan. Tetapi semua itu tidak perlu karena faktanya para Wolfman atau para manusia serigala bisa sembuh dari luka cukup dengan berubah menjadi serigala saja. Karena belum terbiasa menjadi serigala dan perlu diingat bahwa Kayden bisa berubah menjadi serigala bukan karena bulan purnama, melainkan bisa berubah karena adrenalin yang meningkat sehingga harus ada yang memancingnya. Dan akhirnya Angel mencoba memancing adrenalin Kayden dengan cara menjigongnya. Wow. Tak bisa sembuh total cuma dengan berubah menjadi serigala saja. Kayden disuruh berlari sekuat tenaga agar bisa sembuh dari segala luka seperti patah tulang, panu, ambeien, langsung sembuh total hanya dengan berlari. Setelah sembuh total dari cederanya, Kayden menyiapkan beberapa jebakan dan senjata untuk melawan Connor beserta antek-anteknya yang dibantu oleh John, Angel, dan Clara. Setelah semua persiapan selesai, Kayden menyuruh Angel untuk pulang dan mengemasi barang-barangnya karena mereka berniat untuk pergi meninggalkan kota ini. The motel at the bottom of the hill. Tetapi Connor bergerak lebih cepat dengan menculik Angel, Gil, John, dan Clara serta meninggalkan surat yang ditujukan kepada Kayden. Ternyata Connor menculik Angel untuk dinikahi secara paksa dan Kayden harus datang ke pesta pernikahan Connor dan Angel. Singkat cerita, ketika malam Connor akan menikahi Angel secara paksa dengan Angel diikat agar tidak bisa kabur, sedangkan Gil, John, dan Clara dikurung di dalam kurungan seperti guguk. It seems like we couldn't stay away. Di sisi lain, Kayden diam-diam menyelinap dengan membunuh dua penjaga, kemudian menantang Connor dengan lantangnya sehingga membuat Connor murka dibuatnya dan bentrok pun tak bisa dihindari. Wolves don't terrorize towns or kidnap. Angel berhasil dibebaskan dari ikatan dan mengalahkan para antek-antek dengan cukup mudah, kemudian membebaskan John beserta lainnya. Di sisi lain, Kayden berlari ke lumbung untuk memancing Connor dan antek-anteknya ke jebakan yang sudah disiapkan. Dan ketika posisi mereka sudah dalam jebakan, tiba-tiba Connor dan kacungnya yang tersisa pun masuk ke dalam lumbung untuk menangkap Kayden, tetapi tak mati semudah itu. Akhirnya Connor dan Kayden pun adu mekanik satu sama lain. Akhirnya Connor pun berhasil dilumpuhkan. Setelah merasa dirinya akan mati, akhirnya Connor mengatakan bahwa faktanya Connor tidak benar-benar menculik Lucinda secara paksa. Memang mereka sama-sama cinta dan ketika ayahnya tahu bahwa Lucinda hamil, sang ayah berusaha melenyapkan Lucinda dan menyalahkan Connor karena perbuatannya. Dan karena hal inilah membuat Connor menjadi seorang yang kejam. Dan ketika Connor menyuruh Kayden untuk segera membunuhnya, tiba-tiba Joe datang menyela pembicaraan mereka. In my heart makes all my trouble worth. It was the key. You never knew he existed.
Faktanya, Joe yang telah merencanakan ini semua untuk membalaskan dendamnya kepada Connor yang telah membuat matanya pecak dan kakinya pincang sebelah. Dari mulai kematian orang tua Kayden, seakan-akan Kayden telah membunuh orang tuanya sendiri, yang padahal Joe lah yang membunuhnya, sehingga membuat Kayden pergi ke kota ini untuk membalaskan dendamnya. Karena fakta ini membuat Kayden marah dan mencoba untuk mengekil Joe, tetapi tak cukup kuat sehingga Kayden dikalahkan dengan cukup mudah. Connor mengatakan bahwa adik Joe telah dimukbangnya, yaitu si Carter, membuat Joe marah sehingga mengalahkan Connor dengan sekali tebasan saja. I had it for dinner 2 days ago. Kayden yang marah pun kembali mencoba melawan Joe. Sayangnya masih belum cukup kuat, tetapi John membantu dengan mendaratkan beberapa tembakan kepada Joe yang cukup membuat Joe mencoba melarikan diri, tetapi berhasil disusul oleh Kayden kembali. Joe mencoba bernegosiasi dengan Kayden karena telah membantu mengekil Connor, tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Kau sudah mengekil orang tuaku, sehingga mereka akan beradu mekanik lagi, tetapi... Ya, Joe berada tepat di atas jebakan yang sudah dibuat Kayden, sehingga Joe mati saat itu juga meninggalkan tanggungan pinjaman online-nya. Up for some breakfast? John, I gotta go. Keesokannya Kayden dan Angel berniat untuk pergi meninggalkan kota ini demi menempuh hidup yang baru, yang aman, damai, tentram, dan loh jinawi. Tamat ending yang cukup mengaliandukan. Pesan yang perlu diambil dari film ini adalah jika kita tak bisa mengendalikan nafsu kita, maka tak ada bedanya antara kita dengan binatang. Karena yang membedakan antara manusia dan binatang adalah akal yang sehat. Jadi tak perlu bangga karena bisa order micet tiap minggu, ke clubbing tiap malam, membeli mobil hasil mencuri hak orang lain. Buat apa bangga cuy? Zina tinggal masukin, mabuk tinggal minum, mencuri tinggal ngambil. Yang susah apa coba? Ya bagaimana kita bisa menahan itu? Dan untuk di zaman sekarang sangat jarang sekali orang yang bisa menahan hawa nafsunya seperti saya. Bahkan langka cuy orang yang bisa melawan hawa nafsunya dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam dirinya. Wow, seperti Ustadz sekali. Ya emang benar sih menurut Aukamakol itu bada'ad-dinu ghoriban fasayaudu ghoriban fatubalil ghuraba, yang artinya agama Islam dimulai dari asing, maka akan kembali asing lagi. Jadi beruntunglah orang yang asing itu, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam dirinya. Wow, kelas. Sekian dari saya dan pesan dari saya, jika kalian merasa mending colai, gak risiko.